Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ma ba'd. Nuwasil min kitab Syarhi Masail Jahiliyah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk ke mas'alatul tsalisah, perkara yang ketiga dari perkara-perkara jahiliyah. Itu kata Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah di halaman 47 di sini. I'tibaruhum mukhalafatu wali'il amri fadilatun wa ta'atuhu wa inqiyadun lahu dzallatun wa mahanatun. Ini perkara jahiliyah ya, kata beliau orang-orang jahiliyah dahulu. I'tibaruhum, perhitungan mereka, pertimbang orang jahiliyah menyelisihi pemerintah itu adalah suatu keutamaan ya. Dan taat, sedangkan taat kepada pemerintah, tunduk kepada hukum pemerintah itu adalah kerendahan dan kehinaan. Nah, sekarang kayak kok udah bagaknya keluar itu mantap, berani dia. Apa bedanya? Sama aja ya. Perkara jahiliyah dulu sekarang pun ada. Dianggap pemberani, orang kok udah mencela pemerintah berani dia. Dia terkenal dia. Di atas mimbar ini perkara jahiliyah ya. Pertimbangan mereka mencela atau menyelisihi pemerintah itu suatu keutamaan ya. Sedangkan taat dan tunduk pada pemerintah ini adalah kehinaan dan kerendahan ya. Bila akan ucapan kata Syekh Muhammad bin Wahhab, inna mukhalafata walil amri wa adama inqiyadi lahu fadilatun. Sesungguhnya ya, menyelisihi pemerintah dan tidak tunduk kepada pemerintah adalah suatu keutamaan. Wasama wa ta'ah lahu dhullun wa mahanatun. Sedangkan mendengar dan taat kepada pemerintah itu adalah kerendahan dan kehinaan. Fa khalafahum Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW menyelisihi mereka ini ya, orang-orang jahiliyah tersebut. Wa amara bis sam'i wa ta'ah. Rasulullah memerintahkan ya, mereka untuk taat, mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa nasihatu, dan juga ya, berikan nasihat. Wa ghallada fi dzalika wa abada wa aada. Dan juga dilarang kita keras kepada pemerintah dan memberikan nasihat tersebut ya, atau menampakkannya, atau juga ya untuk mengulang-ulang perkara seperti itu ya, jangan terlalu ditekankan. Ada cara untuk memberikan nasihat tersebut. Dan Rasulullah SAW ya, perkara untuk memberikan taat kepada, mendengar dan taat kepada pemerintah itu sangat menekan kali ya kepada umatnya ketika itu ya, terus menampakkan seperti itu. Dan sering ulang-ulang perkara-perkara mendengar dan taat pada pemerintah, sering beliau ulang-ulang. Wa hadhihi masailu thalatha hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi sahih annahu qala. Dan perkara ini ya, perkara jahiliyah yang ketiga ini yang terkumpul di dalamnya yang sahih dan berita dari Nabi SAW bahwa beliau mengatakan, innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian itu tiga perkara. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Tiga perkara, kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ya, mau malaikat, mau nabi, mau rasul, batu pohon, sama aja. Judulnya buat kesyirikan itu. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan untuk kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Al-Qur'an, dengan kitabullah, dengan Rasulullah SAW seluruhnya, dan jangan berpecah belah. Nih, baik. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan untuk kalian tuh menasihati orang yang memegang urusan kalian, yang pemerintah kalian, yang Allah berikan kepermintaan kepada mereka, dinasihati jika salah. Walam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisabi ikhlali fi hadhihi thalathah au ba'dihha. Maka tidak akan terjadi cacat pada agama seorang manusia ya, enggak akan rusak jelek agama seorang itu, dan juga akan rusak dunianya kecuali sebabnya adalah pelanggaran terhadap tiga perkara ini atau salah satu dari perkara ini. Sebagian tidak beribadah kepada Allah saja ya, atau dia tidak bersatu ya, pecah belah dia, ini akan merusak agama dan dunia dia. Ya, dua-dua kena ya.
berbuat syirik ini orang. Ini kan nasihat ini. Kita syarh. Kata Syekh Shalih Fauzan fi ta'ala min masail jahiliyah, di antara perkara jahiliyah annahum la yahda'una li wali al-amr. Mereka tidak mau tunduk kepada pemerintah. Yarawna anna hadza dhullah atau dhillah. Ya, mereka menganggap bahwa mentaati pemerintah termasuk adalah kerendahan, lemah kita. Ya, wal ma'siyatul amir. Bermaksud itu ya'tabirunaha fadilatun wa hurriyah. Sedangkan bermaksiat kepada pemerintah, ya, itu mereka anggap sebagai keutamaan dan termasuk kemerdekaan. Kebebasan dalam berbicara, kebebasan dengan ini. Nauzubillah. Dianggap seperti itu sekarang. Masalahnya. Ya, kalau tunduk pada pemerintah jadi budak-budak pemerintah. Ya, jadi penjilat, macam celaan mereka. Dan walidzalika la yajma'u imamun wa la yajma'u amirun li'annahum la yahda'una wa indahum anfatan wa kabir. Ya. Innahum anfatun wa kibir. Ya. Oleh karena itu mereka tidak pernah bersatu di atas satu imam. Ya, orang-orang jahiliyah tidak bersatu di atas satu imam. Mereka punya kelompok-kelompok. Oleh karena dan tidak bersatu di atas satu penguasa karena mereka tidak mau tunduk. Tujuan penguasa itu untuk ditaati sebenarnya. Ya, di sisi mereka tuh anfatun wa kibir. Ya, mereka cuma bangga diri dan kibir aja, sombongan aja. Faja'al Islam, maka ketika masa itu datang Islam bi mukhalafatihim, yang menyisihi mereka, wa umira bisami ta'ah, kemudian datang Islam untuk apa? Untuk memerintahkan mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin taati. Lima fi dzalika minal masalih, karena demikian masuk kemaslahatan yang banyak, kebaikan banyak untuk kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang beriman, kalian taati Allah, kalian taati Rasul dan ulil amri minkum. Nah, ulil amri tidak ada kata wa'ati ulil amri. Jadi wahai orang beriman, taat Allah itu mutlak, dia taat pada Rasul mutlak. Ulil amri kita taati mereka yang sering tafsirnya adalah ulil amri pemerintah dan ulama. Kita taati mereka selama mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, maka tadi ayatnya nyambung tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu. Ini sebenarnya sambungan dari ayat ini. Ya, jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikan pada Allah dan kembalikan pada Rasulnya. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir, yaitu khairu wa ahsanu, sebaik-baik dan juga seutama akibatnya. Fa amara bi ta'ati waliyul amr. Sini pada ini Allah perintahkan untuk taat kepada pemerintah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika fi ghairi maksiyah. Coba. Dan tapi Rasul apa? Membatasi taat pemerintah perkara yang bukan maksiat. Kalau suruh maksiat kita enggak taati. Karena Nabi mengatakan la ta'ata fi li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat pada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua yang pas ada salah, kasus itu aja kita tidak taat. Yang lain kita taati. Ya. Nah, perkara-perkara yang menyelisihi syariat kita tinggalkan. Gitunya umum nih pada orang tua sekalipun. Tidak ada ketaatan pada makhluk dan bermaksiat. Kalau orang tua nyuruh kesyirikan, kufuran, bid'ah, jangan taati, maksiat. Ya, nah ini dalam rangka ini menjalankan sabda Nabi, tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam bermaksiat pada Allah. Kalau yang lain taati sebenarnya. Qala innamat ta'ata fi ma'ruf, juga di dalam hadis lain Rasulullah, innamat ta'ata hanya saja ketaatan pada perkara yang baik. Pakai ma'ruf, yang mungkar enggak gitu. Fatajibu ta'atu li wali'il amri fi ghairi ma'siyah, maka wajib mentaati pemerintah pada selain perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza amara bi ma'siyati fala yuta'. Nah, jika dia memerintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ditaati. Tidak ditaati benar. Walakin la yukhalifu fi baqi umur. Tapi jangan bersisi pada perkara yang lain. Karena ini yang demo-demo tidak suka dengan pemerintah itu ada kepentingan, dia nggak suka gitu ya. Kebiasaan itu mau rugikan dia, maka demo dia minta. Iya, itu enggak salah dia. Ya, kemudian semua perkaranya diingkari, dikritik pemerintah semuanya. Satu aja. Perkara yang enggak ini. Enggak boleh. Kebijaksanaan kayak apapun dibikin pasti ada pro kontra kan gitu. Ya, maka sini udah mereka lebih tahu tentang suatu perkara itu, biar mereka urusan mereka di situ. Ya, enggak usah kita protes, tanya ini, enggak semua perkara itu harus disampaikan.
Ya, sebenarnya komandan perang, ayo baris, maju. Kan nak tanya lo proses, oh komandan, ini gimana? Kan nak diskusi lo dulu dah. Kenapa? Kita tahu nih komandan lebih tahu tentang perkara ini. Maka tak aja ya. Ya, itu juga pemerintah. Itu udah urusan mereka dalam bidang kepemerintahan mereka. Ya. Amma baqiyatul umur fala tantaqidu bai'atuhu bisababi dzalik. Adapun sisa dari perkara-perkara yang lain, maka jangan lepaskan baiat kita. Membaiat pemerintah itu wajib, walaupun kita wakilkan oleh anggota dewan gitu ya. Nah, itu sebagai wakil. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada pemimpin, tidak mengakui Pak Jokowi kita sebagai pemimpin sekarang ini, maka mati jahiliyah. Banyak ada. Kita dengar orangnya yang alhamdulillah pemerintah sudah ngangkat orang kayak itu. Sampai sekarang nggak punya KTP dia. Ya nggak mau dia ngakui pemerintahnya Pak Jokowi ya. Ya, pemerintah dia punya pemerintah sendiri. Ya kelompok-kelompok sesatu. Alhamdulillah pemerintah ada ini ya menangani perkara seperti itu. Tidak boleh bikin negara dalam negara, tidak boleh. Kalau satu pemimpin, tidak boleh ada dualisme kepemimpinan itu tidak boleh. Tapi satu. Wala yukhalif, jangan mesi dia. Ya, melepaskan seluruh perkara baiat dengan madama anahu ala Islam, selama pemimpin itu di atas Islam. Alhamdulillah beliau sholat, haji. Lama fi ta'ati wali amri min istima'il kalimah, karena dalam ketaatan kepada pemerintah ini termasuk dalam mempersatukan kalimat kaum muslimin, ya barisan kaum muslimin. Wa haqnu dima, juga mentaati pemerintah termasuk kita melindungi darah-darah kaum muslimin. Wastitbabu amni, dan juga untuk memberikan stabilan keamanan ya dengan pemerintah. Ini pernah. Wa insafu mazlum minal zalim, dan juga untuk menegakkan keadilan orang yang terzalimi dari orang yang menzalimi. Ini tujuan pemerintah diadakan seperti ini sebenarnya. Untuk mempersatukan umat kaum muslimin, melindungi darah kaum muslimin, stabilkan keamanan, ya juga untuk menegakkan keadilan terhadap orang zalim dan yang menzalimi. Waruddul huquq ila ashabiha, dan juga mengembalikan hak-hak kepada yang pemiliknya. Bertikai dengan kembalikan mereka yang berhukum. Wa hukumu bainan nas bil adl, dan juga berhukum dengan di antara manusia dengan keadilan. Hatta walau kana wali amri ghairi mustaqim fid din, walaupun pemerintah itu orang yang tidak istiqomah di atas agama. Ya. Tidak kuat dia dalam masalah agama, lemah keimanannya dalam masalah agama. Hatta walau kana fasik, walaupun dia fasik misalnya, para pelaku dosa dia banyak melakukan dosa misalnya. Malam yasil ila kufur, selama dosa-dosa dia tidak sampai pada kekafiran, ya, maka tetap ditaati, tetap ditaati. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, isma'u wa ati'u illa antarau kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhan. Ya, kalian tetap mendengar dan wajib mentaati mereka fil amr, perintah, ya, kecuali jika kalian melihat kufuran yang sangat nyata, jelas, ya, tidak sholat ya, lakukan syirikan ya, jelas terangan, ya, hasil kalian dari Allah, ya, di sisi Allah tuh keterangan ini. Sudah serahkan pada Allah. Nanti kalau ada imam menjelaskan juga pemimpin kafir misalnya, kalau mau kudeta pun ada syaratnya, tidak asal-asal juga. Nah, itu hitung juga lah kekuatan dulu kan, ya, nah. Lawannya batu, tank, pesawat tempur, ya gimana maksud? Ya, lihat masalah apa? Maslahatnya lebih besar daripada mudarat. Ini pertama lihat. Kalau kudeta pasti menang ya, kemudian akan mendapat kebaikan yang besar daripada mudarat. Atau kedua, kebalikannya. Jangan kudeta akan menyebabkan apa? Mudarat lebih besar daripada kebaikan. Mending sekarang aja dan lakukan kudeta atau gede lagi, parah lagi. Tidak boleh itu. Atau ketiga baru mampu nak gitu ya, mampu nggak ngelawannya, mampu jangan sabar aja itu ya. Supaya mana jihad pun seperti itu juga ada hukum-hukum. Maka tanya kepada para ulama tentang syarat-syarat jihad itu, jangan asal-asal modal semangat aja. Famada mat ma'asihi duna kufur, selama kemaksiatan pemimpin tersebut di bawah kekafiran, kekufuran, fa innahu yusma' lahu ita', maka wajib untuk ditaati dia dan juga didengar ucapannya.
Wa fisquhu ala nafsi. Kefasikan dia, dosa dia, maksiat itu pada dirinya sendiri, pribadi dia. Walakin wilayatuhu wa ta'atu li maslahatil muslimin. Sedangkan ya kepemimpinan dia, wilayah dia, ketaatan kepada dia, ya, berwala kita kepada mereka ini untuk kebaikan kaum muslimin semuanya. Ya, ini gitu. Waliyad alam akila libadil amiyah. Coba ketika sebagian dikatakan kepada sebagian imam, ya, inna fulan fasiqun lakinnahu qawi. Sesungguhnya fulan pemimpin itu dia fasik, pelaku dosa banyak dia. Akan dia qawi, dia tegas, kokoh dia. Ya. Wa inna fulan soleh lakinnahu dhaif. Tapi satu lagi pemimpinnya soleh dia. Rajin ibadah bagus ini, tapi lemah. Enggak berani dia, enggak tegas, enggak ini dia. Ayyuhuma yasluhu li wilayah. Siapa yang lebih pantas untuk memegang kepemimpinan, ya, kepenguasaan ini? Qala al-fasiq qawi. Ya, maka jawabannya adalah orang pemimpin yang fasik, yang banyak maksiat tapi qawi dia, kuat dia, berani, tegas dia. Li'anna fisqahu ala nafsi, karena kefasikan, kemaksiatan itu pada dirinya sendiri. Wal quwwatuhu lil muslim, tapi kekuatan, ketegasan dia untuk kaum muslimin. Nah, amma hadha salih, adapun pemimpin yang soleh dia, dia fa inna salahahu li nafsihi wa dha'fuhu yadurru muslimin. Ya, maka orang pemimpin yang soleh, maka kesolehan untuk dirinya sendiri. Kelemahan dia membikin mudarat kepada kaum muslimin. Anda tegas dia enggak berani, ya, takutnya kan. Itu kaum muslimin contoh. Itu kaidah dari para ulama nih, ulama. Ditanyakan para ulama banyak pertanyaan kayak gini, mana kita pemimpin pilih? Dia soleh, iya, tapi doif, lemah dia, atau dia orang fasik dia, tapi buat dia. Pilih yang kuat. Karena kemaksiatan tuh dia pribadi, kekuatannya bermanfaat untuk kaum muslimin. Tapi soleh ya, kesolehan tuh dia pribadi. Nah, kelemahan dia, kedoifan dia, nggak berani dia, nggak tegas dia, habis. Ini deh, ya gitu. Ya, ada jawaban sebenarnya. Islam tuh ngajarkan masalah politik tuh ada, jangan dipisah politik dengan agama, nggak bisa. Agama tuh semuanya, apa aturan di kita hidup ini ada, diatur semuanya. Ya, diatur dengan Islam. Wa yasma'u lahu yuta' wa in kana fasiqan fi nafsihi, maka dia dengarkan dia, pemimpin didengar, ditaati walaupun dia fasik. Aku dosa. Enggak pernah kita lihat Pak Jokowi mabuk, zina, nampak kan ada dah. Cuma kebiasaan ini kan beliau udah mikir ini, udah biar dia. Kok ada yang terugikan, ya wajar aja. Satu sisi diuntungkan, satu sisi dirugikan, dia aja. Pasti ada yang maslahat yang lebih utama di situ. Kebiasaan itu dibikin seperti itu. Nggak ada satu kepala kita serentak semua cocok. Nggak kan ada itu. Atau pemimpin Abu Bakar Siddiq misalnya, Umar bin Khattab misalnya, semisal beliau, nggak kan bisa itu. Pasti ada demo kan. Pasti ada yang protes itu. Ya nggak mungkin. Tapi itu. Bal wa in jara wa in zalama, walaupun pemimpin itu melampaui batas dia atau zalim dia, yaqulu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan nih, ati' wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Kamu tetap taati pemimpin kayak gitu. Walaupun zalim dia, melampaui batas dia, walaupun dia mengambil hartamu, dan juga walaupun dia memukul punggungmu. Pernah kita ingat? Pernah nggak diambil tanah? Nanti dikasih juga ganti kan? Walaupun ganti rugi namanya, dikasih ganti juga. Ya, nggak ganti untung. Nggak apa-apa, diambil aja tanpa ini. Coba kadang susah kita. Jalan tol kita belum selesai juga. Nah, berantem dialihkan. Ini tanah ulayat lah, tanah inilah, tanah itu. Ya nafi ta'atihi maslahatun arjahu min mafsadatil lati huwa alaih. Maka entaati pemerintah itu maslahatnya lebih besar, lebih banyak ya pada kerugiannya. Ya. Wa inna mafsadah khuruju alaihi a'dhamu min mafsadid baqa ala ta'atihi wa huwa 'asi. Dan mudaratnya, bahayanya, kerusakannya untuk keluar memberontak kepada pemerintah lebih besar kerusakannya daripada kita tetap taat di atas ya kemaksiatan dia. Biar pribadi, ya pribadi dia itu hak dia. Lianna fi khuruji alaihi safqan lid-dima wa ikhlalan bi amni wa tafriqan lil kalimah. Karena memberontak kepada pemerintah itu termasuk kita akan menempahkan darah kaum muslimin, juga ikhlal, mengganggu keamanan, dan juga memecah belah barisan kaum muslimin itu. Tapi jangan semuanya yang memberontak, pasti ada yang pro kontra.
Ya, dan pasti tumpah darah itu. Keamanan terganggu, tidak nyaman lagi. Ya, kemana-mana takut ini semuanya. Ini merusak, maka khurud tidak boleh. Ini gara-gara mereka kaum muslimin sudah sampai berapa sekarang? 14 ribuan yang meninggal di Palestina. Siapa yang bikin ulah kalau? Coba kondak ini tidak akan sebanyak itu korban kaum muslimin kita. Ya, yang pemerintah sana sendiri kan ini melarang. Ya, itu tidak cocok dengan mereka-mereka yang melakukan ya perkara-perkara yang menyisir syariat itu dulu. Wa madza hasala lil ladzina kharaju ala umara wal wulati umur. Maka apa yang terjadi, Pak? Dan bagi orang-orang yang memberontak kepada pemerintah, kepada penguasa, dari apa-apa yang telah sejarah ini mengkisahkannya, banyak sekali kisah-kisah pembunuhan sejak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu. Ya, madza hasala lima inna zighatan min syujadi fi ahdi Utsman. Utsman radhiyallahu qamu wa syaqu asa ta'ah wa qatalu amirul mukminin Utsman. Ya, apa yang terjadi terhadap para pencela, pencaci, ya orang menyimpang pada zamannya Utsman bin Affan, yang mereka berdiri dan mematahkan tongkat ketaatan kepada mereka dan membunuh. Ya, Utsman bin Affan yang bunuh. Utsman tidak mau ngelawan. Kalau melawan bisa. Dia mau punya pasukan juga, punya pesara menawarin dah katanya. Dia tetap mereka nyerang. Ya, Utsman bin Affan sampai Utsman bin Affan lagi macam mushaf kan dibunuh. Ya, dibunuh dia oleh para khawarij ini. Nauzubillah. Bunuh kaum muslimin yang bunuh. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Yang bunuh tu enggak orang kafir dah. Ya, Ali bin Abi Thalib bukan ya? Apa? Ibnu Muljam ya, Ibnu Muljam. Khawarij itu. Maka Khawarij itu kaum muslimin dari dulu sejarahnya kaum muslimin yang membunuhnya. Enggak orang kufar dah. Kufar sedikit nanti kaum muslimin banyak nih. Dia korban kaum muslimin. Ini sekarang contohnya. Ya, mereka kaum muslimin yang kasihan kita. Madza sala al-mu'min, apa yang terjadi? Apa hasilnya yang didapatkan oleh kaum muslimin? Minal naqsad, ya, ilal an, termasuk kemunduran terhadap kaum muslimin sejak pemberontakan terjadi, tidak ada kemuliaan jadinya, kemundurannya. Bisa bi khuruj alal amirul mukminin. Ya, ini sebab apa? Sebab mereka memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, ya, dan membunuhnya. Maka saya masih ingat kita ucapan para rakyatnya Ali bin Abi Thalib dulu kan. Protes dia kepada Ali. Kenapa kamu wahai Amirul Mukminin tidak memerintahkan atau tidak ya jadi pemimpin sebagaimana pemimpinan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab ya. Ya aku dulu Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq pemimpin, rakyatnya kayak aku gitu ya. Sedangkan sekarang aku jadi pemimpin, rakyatnya kayak kamu ini. Protes, merontak aja. Itu ya gimana mau ini? Dibalik lagi. Perlu taat mereka. Fala yazalul muslimin yu'anuna min naqsadil mutawaliyah wal mafasid. Maka terus menerus kaum muslimin ini. Ya. Mereka susah minta tolong kita untuk bisa keluar dari kemunduran yang berkelanjutan, kerusakan ini. Kadzalika fi haqqi baqiyati ulati as-sabr ala ta'ati. Demikian juga pada hak ya pada pemimpin yang sabar untuk taat itu, wa in kana fi mafsadah, walaupun ada kerusakan yang sifatnya sebagian akhafu ya lebih ringan daripada mafsadahnya kerusakan jika dia memberontak. Nah, butuh sabar. Ya, butuh sabar. Falidzalika aujaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mewajibkan untuk taat kepada pemerintah malam yakhruj anil Islam, selama pemimpin itu enggak keluar dari Islam. Mereka tadi, keluar pun dari Islam harus ada syaratnya untuk ngelawan. Ya, enggak sembarangan juga, ya pada enggak keluar. Walau kana fasik, walaupun dia fasik. Ya, fasik. Walau kana zalim, walaupun dia zalim, wa innahu yasbiru ala hadhil mafsadah, justru sabar kepada kerusakan yang sebagian kecil ini aja. Sabar. Wa dar'an li mafsadi azim. Dan maka dalam rangka kita menolak kemudaratan, kebahayaan yang lebih besar lagi, maka sabar sedikit aja. Irtikabu akhafu darurin lidafi a'lahuma, maka melakukan yang lebih ringan dan perkara darurat ini untuk menolak perkara yang lebih besar. Ini keduanya itu. Hadza syai'un ma'ruf, ini perkara yang sangat dikenal kali ma'ruf. Ya, ngambil mana dosa yang lebih besar kecil, cari mana maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya.
Wa ma min qaumin kharaju ala imamihim illa kana mafsada fi khuruji alaihi a'zam min mafsadi fi sabri ala ta'ah. Berapa banyak kaum yang mereka memberontak kepada pemimpin mereka, ya, maka kerusakannya lebih besar, lebih banyak ketika memberontak daripada sabar mereka di atas ketaatan. Ingat kasus Turki dulu ya, baru-baru ini kan Turki ingin merontak pada ini ya, langsung disikat ya, nggak bisa lagi kau, jadi nggak boleh berontak itu ya. Hada farqun ma baina ahli jahiliyah. Maka perbedaan antara ahli jahiliyah dengan ahli Islam fi masalah wilayah timur. Ini perbedaan mereka dan perkara wilayah. Maka apa yang mereka lakukan sekarang tidak tak pemerintah, berarti kan perkara jahiliyah dulu yang mereka lakukan. Maka tidak mengetahui perkara jahiliyah ini kita akan jatuh ke sana. Maka ini mereka yang memberontak pemerintah berarti bukan ahli sunnah mereka. Ya, mereka ini perangainya ahlu jahiliyah. La yarawna ta'ah li walil umr, karena mereka tidak berpendapat memandang harus taat kepada pemerintah. Apalagi kaidah sekarang aturan dibikinkan untuk dilanggar. Jadi semua aturan itu dilanggar-langgar. Kita boleh taat bikin aturan gitu selama aturan tidak melanggar syariat, gitu aja. Taat ya. Ya, sama mereka yang khilafah tuh pakai helm ini enggak mau deh. Ya, ini lah pakai ini lebih kuat daripada helm deh. Ya kalau aspal tuh empuk kayak kasur enggak apa-apa tuh. Karena sama tabliginya, khilafahnya enggak mau taat pemerintah. Lampu merah langgar, haram juga melanggar lampu merah tuh haram juga tuh. Itu dibikin untuk keamanan kita juga. Ya, helm itu bukan ada polisi aja, memang kebutuhan itu sama kita ya. Nah, ini butuh lihat seperti itu. Ya rauna dzalika zallah, karena mereka menganggap tak daripada pemerintah itu termasuk kehinaan, kerendahan. Ya, amal Islam ada prinsip fa innahu umira bi ta'ati wa umuri muslimin, sedangkan Islam ya, Islam itu memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin ini. Wa in kana indahu syai'un minal fisq, walaupun di sisi pemimpin tersebut ada kefasikannya, ya, kemaksiatan yang ada pada diri-diri mereka sendiri. Au indahum zulmun linnas, atau mereka punya kezaliman lah kepada manusia, tapi tetap taat. Ya, ada sabar atasnya. Pokoknya sampai sekarang pun belum ada rekor yang bisa ngalahi Hajjaj bin Yusuf nah. Belum ada, enggak ada. Dia paling rekor. Nah, berapa banyak kaum muslimin dibunuhi, disembelihin mereka tangannya sendiri. Tapi enggak ada pemerintah atau ulama ketika itu suruh memberontak. Enggak ada. Taat mereka. Sabar mereka di atas perkara itu. Lihat, dalam keadaan apa? Dia hafal Quran ya. Jago fasih, jago dia. Dia orator dia. Bicara tuh paling fasih. Tidak ada di zaman itu yang lebih pintar ngomong tuh bahasa Arab fasih ini kecuali dua orang, termasuk dia salah satu. Ya, hafal Quran dia. Tapi gampang juga darah sama dia. Ya. Ringan kali darah. Lawan orang sikat dia gubernur, pemimpin dia gubernur di Irak dulu. Ya. Lianna dzalika masalih lil muslimin, kan ini mereka sebut termasuk ke maslahatan, kebaikan untuk kaum muslimin. Fi khuruj alaihim madaratun lil muslimin, sedangkan khuruj memberontak kepada pemerintah ini termasuk membuat bahaya kepada kaum muslimin. A'dhamu min fasadi fa'alati fi baqa ala ta'atihim ma inhirafihim alladzi la yakhrujuhum min Islam. Maka memberontak kepada mereka ilmu mudarat lebih besar daripada, maka azam min fas kerusakan lebih besar daripada dia taat kepada pemimpin tersebut, bersamaan penyimpangan yang ada pada pemimpin tersebut tapi tidak keluar penyimpangan mereka itu dari Islam, masih dalam koridor Islam, maksiat dia. Hadhi qaidatu 'azimah allati ja'a biha, maka ini kaidah besar yang Islam datang dengannya fi hadzal amr azim, pada perkara yang besarnya. Amma ahlu jahiliyah, adapun ahlu jahiliyah sebagaimana terlewat, la yarawna iqadu wilayah, mereka tidak melihat kepada persatuan di kaum muslimin satu negara, ya, wala yaruna sam'a wala ta'ah, mereka tidak berpendapat harus mendengar dan taat kepada pemimpin. Masalah man kafara al-an, contohnya umat-umat kafir zaman sekarang ini, ya, alladzi yaquluna bil hurriyah, mereka mengatakan tentang kemerdekaan, ya, kebebasan.
demokrasi ya. Maka kau pengen benar ya mau boikot demokrasi sekalian boikot kan, sekalian aja boikotnya, jangan tanggung-tanggung beruangnya. Lifebuoy-nya diboikot kan, Unilever-nya diboikot ya, tanggung ya semuanya. Madza takunu, maka pemerintah yang hak gitu tuh pemerintah semua kita dukung, pemerintah yang dukung ya boikot terhadap kufar yang memerangi kaum muslimin tuh. Madza takunu mujtami'atihim al-an, ya, apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini ya. Hamziyah itu kebiadaban yang ada dengan gaya-gaya memberontak pemerintah ya, bahimiyah ya, sifat-sifat kehewanan, kebinatangan yang ada, qatlun wasalbun ya, pembunuhan, perampasan, perampokan, fasadul a'rad, rusaknya kehormatan, syarrun wa tirabul ya, kejelekan dan juga keamanan yang tidak stabil ya, bikin kegoncangan keamanan. Hum dual kubur, dalam keadaan dia negara yang besar. Nah, pokoknya survei untuk negara yang ada demokrasinya, ini hebohnya lebih banyak daripada yang bukan demokrasi ya, kerajaan misalnya ya, ataupun negeri kafir itu, Italia ya, Inggris, Belanda, apalagi kamu masih bentuk Brunei Darussalam ya, mana-mana aja tuh. Nggak bawa-bawa duit, nggak heboh-heboh, nggak rame-rame. Ya, yang kerajaan Saudi apalagi kan, kerajaan enak. Indahum aslihah. Ya, sisi mereka negara besar punya persenjataan, indahum mudammirat ya. Kapal-kapal perusahaan, tank-tank perusahaan punya. Lakin halhum halatul bahi. Tapi keadaan mereka seperti keadaan kehewanan, kebinatangan jadi waliyadzubillah. Li'anhum baqu ala ma kanat alaihi jahiliyah. Maka tetap berada di atas apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, maka ini nauzubillah. Ya, perkara-perkara ini kembali kepada perkara saya Islam dan Islam. Baik, Allahu a'lam bishawab. Taghfi bi hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu